Dari hasil komunikasi tersebut, seluruh kandidat cawapres mengaku tidak siap untuk menjadi cawapres sehingga hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya dan sanggup menjadi cawapres Anies. Artinya kalau dia misalnya tetap mendukung Anies kan baik sekali misalnya. Artinya kekuatannya nambah, ditambah Gatot tetapi ditambah juga Demokrat tetap stay misalnya. Tapi kalau zero sum game ya memang susah. Zero sum game itu adalah kalau AHY tidak jadi cawapres maka Demokrat hengkang. Itu namanya zero sum game. Ya, Hovifah juga bagus, tapi persoalannya dengan Hovifah adalah dia sendiri tidak menunjukkan gesture yang luar biasa karena masih belongs to the presidential office ya. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari orbit istana soalnya. Tapi we don't know exactly. Maksudnya adalah kan tidak boleh ada jalan buntu. Kalau AHY tidak disepakati ya Hovifah. Tapi Hovifah misalnya tidak disepakati oleh kubu Demokrat, apakah Gatot bisa disepakati? Kan kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini menarik ya. Ada perseteruan, ada apa ya istilahnya ya. Yang jelas ada hal-hal yang terjadi ketika menentukan siapa cawapres Anies. Bola panas terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem, antara Andi Arief dan Ahmad Ali atau Man Ali. Jadi kubu Nasdem menganggap bahwa Demokrat itu memaksakan AHY untuk jadi cawapres. Kemudian ya saling tuding lah kira-kira kalau seandainya tidak cawapresnya AHY, apakah Demokrat akan hengkang dari KPP? Tapi kalau misalnya cawapresnya bukan AHY, apakah sebaliknya akan hengkang juga gitu ya? Oke, maksud saya gini, kalau cawapresnya AHY, apakah Nasdem akan hengkang? Kalau cawapresnya bukan AHY, apakah Demokratnya yang akan hengkang? Ini menarik. Nah, makanya di sini saya melontarkan calon alternatif yaitu Gatot Nurmantio. Kenapa Gatot Nurmantio, saudara sekalian? Ini tentu subjektif ya. Pertama di polling RH Channel, Gatot Nurmantio nomor 2 setelah AHY. Kalau dulu bahkan nomor 1, sekarang nomor 2, itu satu. Yang kedua, Gatot Nurmantio tentu atasannya dan lebih senior, makomnya lebih tinggi daripada AHY karena dia adalah mantan Panglima TNI, sementara AHY adalah mantan mayor dan senioritas serta penguasaan terhadap TNI dan lain sebagainya tentu berbeda, termasuk kewibawaannya di depan mantan atau bahkan TNI yang aktif sekalipun. Nah, itu salah satu alternatif. Kalau Yeni Wahid, Hovifah dan lain sebagainya semua sudah kalah sama AHY di polling juga kalah dan kelihatannya di dalam survei pun tidak moncer juga nama-nama itu seperti Hovifah, Yeni Wahid, Mahfud MD misalnya. Yang moncer itu justru wakil presiden dari kubu istana yang terlihat tinggi nilainya. Ridwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Erick Thohir. Dan kelihatannya Anies Baswedan tidak mungkin mengambil salah satu dari mereka karena mereka sudah dipersepsi sebagai kubu istana. Itu masalahnya. Jadi yang tertinggal yang belum ada adalah Rizal Ramli dan Gatot Nurmantio. Nanti kita lihat lagi misalnya Rizal Ramli. Tapi kalau Rizal Ramli pertanyaannya adalah apakah AHY mau karena berbeda jalur. Satu jalur mantan militer, satu jalur sipil. Nah kalau ini sama-sama jalur militer apakah akan disetujui atau tidak. For the time being ya ada
1.800 yang vote. Pertanyaannya adalah menurut Anda apakah Gatot Nurmantio layak jadi calon alternatif andai AHY tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies? Yang mengatakan layak 87%, tidak layak 13%. Kenapa mengatakan layak dan tidak layak? Karena Gatot nama yang tidak pernah disinggung sebagai calon dari wakil presidennya Anies Baswedan. Walaupun kita tidak tahu di belakang layarnya apakah mereka sudah pernah bertemu atau tidak, asalnya kan. Kita kan kadang-kadang kita taunya panggung depan, panggung belakangnya we don't know exactly. Oke, itu yang kita lihat. Nah, tetapi ini ada berita dari Andi Arief, semua kandidat cawapres Anies mundur, hanya tersisa AHY katanya. Jadi hanya tersisa AHY. Apakah kalau sudah tinggal tersisa AHY dan akhirnya kita harus memilih AHY? Coba kita baca ya. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya sudah mengetahui nama-nama bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di 2024. Dari nama-nama yang masuk dan dikaji tersebut menyatakan mundur karena tidak bisa memenuhi persyaratan menjadi cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024. Menyatakan mundurnya ke siapa gitu ya. Andi menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan figur-figur yang masuk sebagai kandidat cawapres pendamping Anies. Dari hasil komunikasi tersebut, seluruh kandidat cawapres mengaku tidak siap untuk menjadi cawapres, sehingga hanya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan kesiapannya dan sanggup menjadi cawapres Anies. Semua jawaban dari figur di luar Mas Ketum AHY menyatakan tidak sanggup memenuhi persyaratan. Kesimpulannya, Ketum AHY yang memenuhi kesanggupan dan persyaratan menjadi cawapres Anies, kata Andi Arief melalui keterangan tertulis. Dengan begitu, Partai Demokrat akan mendorong AHY sebagai cawapres Anies. Namun, dorongan ini bukan karena AHY adalah ketua umum ataupun putra dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Andi mengatakan dorongan yang diberikan Demokrat ini karena hanya AHY yang siap menerima tantangan dan memenuhi persyaratan menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Sekali lagi bukan karena semata AHY adalah ketum kita dan sebagai putra Pak SBY. Tapi memang figur-figur lain tak sanggup. Hanya ketum AHY yang sanggup menerima tantangan rakyat, membawa aspirasi perubahan dan perbaikan imbuh dia. Andi memang tak menyebutkan secara detail soal bentuk kesiapan dari AHY menjadi cawapres pendamping Anies. Sebab selama ini Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP tidak pernah menjelaskan secara gamblang persyaratan apa yang dibutuhkan sebagai cawapres pendamping Anies. Selama ini KPP hanya menyebutkan persyaratan menjadi cawapres ini adalah sosok yang bisa melengkapi figur Anies Baswedan sebagai capres 2024. Jika persyaratan yang dimaksud hanya sekedar popularitas dan elektabilitas, tentunya nama-nama yang pernah muncul dan disebut sebagai kandidat cawapres Anies pun patut dipertimbangkan. Ya, sahabat sekalian, nama-nama itu ya tentu Hovifah Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid, Mahfud MD, Andika Perkasa. Itu nama-nama yang selama ini disebut sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Termasuk juga Ahmad Heriawan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tetapi belakangan memang nama AHY menguap. Tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul hanya AHY saja, dan kelihatannya memang terjadi debat sindir-menyindir yang seru antara kubu Nasdem dan kubu Demokrat ya, yang membuat mereka yang katakanlah tidak berharap Anies menjadi calon senang kelihatannya ya. Kita lihat ya. Oke, ini ya ada beberapa berita. Nasdem ungkap Demokrat ngotot AHY jadi cawapres Anies. Relawan stop cawe-cawe cawapres biar Anies yang tentukan. Kian panas beda pendapat Demokrat versus Nasdem soal cawapres Anies. Kemudian Andi Arief _2 tanya Mat Ali, jika Anies pilih AHY, Nasdem cabut dari koalisi? Tanda tanya. Kemudian Demokrat juga sodorkan Hovifah, Sandiaga, Yeni Wahid ke tim Anies. Kenapa Demokrat yang sodorkan ya? Oke. Tapi ada beberapa berita yang menarik ya, nanti yang kita bahas juga ya. Usai 7 kali rapat, para kiai di Jawa Barat putuskan dukung Anies Baswedan. Kemudian dari benci jadi suka, ex-ajudan Prabowo Gian Sitorus mantap dukung Anies. Partai Masyumi Reborn resmi dukung Anies Capres 2024. Capres ya. Kemudian macam-macam ya.
Oke, sobat semuanya, itu yang kita sodorkan kepada sobat RH sekalian. Sekali lagi kita lihat ya bagaimana hasil pollingnya yang dengan pertanyaan apakah Gatot Nurmantio layak menjadi calon alternatif. Siapa tahu tiba-tiba memang kalau untuk Gatot Nurmantio memang tidak pernah disebut-sebut, kita tidak tahu. Mungkin juga karena tidak ada komunikasi dan Nasdem pun belum tentu juga suka ya. Tapi ya kita polling aja. Menurut Anda apakah Gatot Nurmantio layak jadi calon alternatif andai AHY tak disepakati koalisi perubahan sebagai cawapres Anies? Sudah 3.300 yang voting ya, baru 14 menit. Layak 87%, tidak layak 13%. Coba kita bacakan komentarnya ya. Layak sekali karena Pak Gatot benar-benar seorang prajurit sejati yang sangat gigih membela tanah air dari gempuran dari para pengkhianat bangsa ini. Layak sekali, GN is the most suitable candidate for RI. 2. I believe. Jiwanya bangsawan, peduli dengan bangsa. Mantap, Anies Gatot duet maut. Afgan ya, Anies fit Gatot. Kemudian setuju sekali, pakai banget bang. Gatot tak pernah meminta tapi dia akan menyumbang untuk negara dan bangsanya. AHY, Khofifah juga baik dan bagus. Yang lain belum terlihat. Ya itulah ya, AHY, Khofifah sama kemudian Gatot. Kalau AHY ditolak tak disepakati oleh partai koalisi, apa ada jaminan AHY tidak berpindah ke koalisi lain? Nah itulah soalnya ya. Artinya dia hanya mau menjadi wakil presiden. Mestinya sebut aja syaratnya itu. Tapi saya menganggap begini, kalau misalnya yang diajukan itu Gatot Nurmantio, maka kan kita bisa head to head tuh ya, dibandingkan AHY bagaimana. Saya kira skor AHY di elektabilitas pastinya. Yang lain dia punya partai. Tapi soalnya adalah kan soal kelegowoan AHY saja. Artinya kalau dia misalnya tetap mendukung Anies kan baik sekali misalnya. Artinya kekuatannya nambah. Ditambah Gatot, tetapi ditambah juga Demokrat tetap stay misalnya. Tapi kalau zero sum game ya memang susah. Zero sum game itu adalah kalau AHY tidak jadi cawapres, maka Demokrat hengkang. Itu namanya zero sum game. Kalau zero sum game mestinya dari awal ngomong begitu ya, dari awal harusnya. Oke. Kalau koalisi perubahan sudah benar-benar solid, kenapa harus ngambil wakilnya dari luar koalisi yang sudah terjalin antara 3 parpol itu saja yang diambil yang sudah jelas AHY yang ada? Itulah masalahnya. Masalahnya adalah sepertinya AHY tidak disepakati. Kalau kita tidak sepakati kan susah. Kemudian Pak Gatot Nurmantio sangat pantas untuk menjadi seorang wakil presiden. Ibu Khofifah alternatif yang secara elektabilitas cukup baik dapat dukungan warga NU di Jawa Timur dibandingkan Pak Gatot Nurmantio yang sulit memperluas dan meningkatkan elektabilitas Pak Anies. Ya, Khofifah juga bagus, tapi persoalannya dengan Khofifah adalah dia sendiri tidak menunjukkan gesture yang luar biasa karena masih belongs to the presidential office ya. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari orbit istana soalnya. Tapi we don't know exactly. Maksudnya adalah kan tidak boleh ada jalan buntu. Kalau AHY tidak disepakati ya Khofifah. Tapi Khofifah misalnya tidak disepakati oleh kubu Demokrat, apakah Gatot bisa disepakati? Kan kira-kira begitu. Kalau Gatot apakah akan cukup memuaskan Anies atau tidak? Atau memuaskan koalisi atau tidak? Punya pengharapan atau tidak? Silakan berpikir sendirilah ya. Yang jelas kita ikut cawe-cawe aja ya. Nah ini baru cawe-cawe namanya. Cawe-cawe itu ganggu-ganggu, ikut urun rembuk ya, ikut bantu-bantu gosipin dan lain sebagainya. Itu namanya cawe-cawe. Kalau presiden ya nggak boleh cawe-cawe. Presiden kok cawe-cawe ya. Nggak paham dia terminologi cawe-cawe. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan tema ini ya. Salam sehat Bang Refli, kaitkan dengan Jokowi. Bisalah kan sudah mengerucut jadi satu cawapres, tinggal nunggu diumumkan. Memang lebih cocok AHY jadi wakilnya. Gatot setuju, tumbangkan rezim, setuju. Anies Gatot keren ini. Jika Anies presiden maka langkah mulus AHY untuk magang di DKI. Jadi AHY magang dulu aja di DKI. Wow, mantap, sangat layak.
Insya Allah Anies Baswedan akan memilih AHY sebagai cawapresnya. Gak setuju. Apa maksudnya ini? Layak kalau Pak Gatot Nurmantio jadi wakil Pak Anies Baswedan. Jenderal Gatot. Kalau mau pasti menang, SBY jadi cawapres Anies. Gangguan politik dan operasi intelijen akan diredam. Saya sendiri beranggapan dan banyak pakar hukum lain mengatakan tidak bisa seorang presiden 2 kali periode menjadi wakil. Karena dia akan berpotensi menjadi presiden kalau seandainya presiden berhalangan, dan itu berarti melanggar konstitusi mengenai 2 periode. Tapi ada tapinya. Itu menurut kita ahli hukum tata negara, tapi menurut MK lain lagi, tergantung kepentingannya ya. Ketika ada isu bahwa Jokowi akan maju sebagai wakil presiden, jangan-jangan wakil presiden Ganjar Jokowi. Gajo ya, Ganjok ya, Ganjar Jokowi ya, atau Gawi ya. Oke. Jika Pilpres 2024 jurdil dipasangkan dengan sandal jepit pun Anies Baswedan bakal menang. Walau yo jati ya. Alhamdulillah koalisi perubahan fokus pemenangan saja. Ya kalau fokus pemenangan, kalau seandainya koalisinya pecah, bagaimana fokus pemenangan? Itu harus selesai dulu soal wakil presiden. Siapa saja cawapres Anies saya mendukung. AHY bentar lagi nyebrang ke Pak Prabowo. Jauhkan kepentingan partai, kepentingan rakyatlah yang harus kalian utamakan. Bismillah teknokrat. Salam tanpa persenan. This is my share. Muak lihat statement orang-orang Demokrat. Kenapa nih Wahab Abdi? Itulah kalau nggak ada 0% pada berebut. Ya itulah. Harusnya 0%. Anies Gatot kalau Demokrat nggak ngambek. Bang RH kawal sampai jadi, saya lebih setuju jika Yusuf Hamka atau Andika Perkasa. Karena mereka lebih menjual dan masih bersih namanya serta berbagai pertimbangan lainnya. Tolong diperhatikan Bang RH. Kalau Yusuf Hamka gak muncul gimana namanya. Kalau Andika Perkasa kecil juga dibandingkan Gatot Nurmantio ya. Ya oke, nanti kita lihat lah. Karena kalau Andika Perkasa bau istananya masih kental dia. Anies Paloh is okay. Atau Anies Surya Paloh sekalian ya. Kemudian ngawur beritanya tidak ada mundur-munduran. Anies Hovifah gaspol. Anies Mardigu. Saya pribadi setuju ARB dan AHY. Semoga Indonesia di kalangan bawah kembali hidup normal mendekati sejahtera. Politik style gila. Bang Harun. Raya Washington. Berbagai sumber menunjukkan bahwa AHY yang memiliki latar belakang militer dan minim konflik merupakan cawapres terbaik untuk ARB. Anyway, keren cadas untuk channel Bang RH. Regard from DC ya. Terima kasih Raya Washington ya. Namanya cocok. Kemudian kalau itu mah mending AHY Bang. Anies cepetan angkat bendera putih. Anies Rizal Ramli cocok. Emas dan berlian. Ya saya juga setuju nih kalau Anies Rizal Ramli. Tapi masalahnya apakah kuat untuk elektabilitasnya ya. Oke. Kemudian jangan kecewakan masyarakat, Mas AHY demi perubahan, tetap Anies dan AHY for RI. Daripada mahasiswa dan buruh demo yang tidak pernah digubris, lebih baik terjun ke desa-desa untuk mencerdaskan rakyat, penerima bantuan yang buta politik yang masih menganggap Jokowi malaikat. Jawa luar Jawa, Anies Paloh dong. Lebih baik mungkin AHY yang jadi cawapres, AHY kurang jam terbang. Anies AHY pasangan ideal. Anies Hairul Tanjung atau Anies Susi. Sesuai dengan namanya koalisi perubahan, baiknya koalisi ini segera diumumkan Anies AHY. Yang cocok Pak Anies dengan AHY sebab pemimpin generasi baru reformasi. Anies Hovifah insya Allah. Pak Gatot juga cocok tapi jadi Menhan, AHY saja ya. Bang Harun berbagai sumber menunjukkan, oke sudah tadi ya. Kenapa nggak langsung aja mendukung Pak AHY jadi wapres Pak Anies? Ya sobat era sekalian, itu tadi ya ternyata di antara netizen pun atau sobat era juga terpecah ya. Ada yang bilang Anies AHY, Anies Gatot, kemudian Anies Hovifah, Anies Susi, Anies Andika Perkasa, Anies Yusuf Hamka, Anies Surya Paloh ya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam diri dan benak Anies Baswedan. Ya, satu nama itu apakah sudah betul ya? Apakah ternyata dia mau cari nama yang lain?
Itu saja Sobat Era sekalian. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya, tapi kita ikutin terus debat Cawapres ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.